Juga mengetahui bahwa adik seperguruan yang paling disayangi akan mengkhianati sekte, dan pada akhirnya mengorbankan 7 kaisar wanita dan seluruh sekte dengan darah, dan mereka baru menyadarinya sebelum kematian mereka. Ternyata orang yang paling kamu benci selama ini diam-diam melindungi mereka, tapi sudah terlambat. Saat ini kamu membuka mata, dan suara familiar terdengar di telingamu. Myuga, mencuri 100 bunga megah milik pemimpin sekte telah disaksikan sendiri oleh Bai Chuan. Tertangkap basah, apakah kamu mengaku bersalah? Mo Qingzu, yang berada di depan kerumunan, adalah kakak senior kedua Myu. Dia menatapmu dengan jijik, tetapi saat berikutnya, matanya menjadi jernih. Penegak hukum tetua, masalah ini adalah kesalahpahaman, adik seniorku tidak bersalah. Bai Chuan menjebaknya. Setelah selesai berbicara, Mo Qingzu buru-buru pergi untuk membantumu, dan juga melirik tajam pada pelaku utama. Enyah, kamu tanpa ragu menepis Mo Qingzu, di kehidupan ini kamu tidak ingin lagi menahan diri. Kalau tidak, apa gunanya kekuatan ini? Memberi makan anjing? Mendengar ini, Mo Qingzu tertegun. Melihat tatapan dinginmu, dia langsung merasa bersalah, dan untuk sesaat terpaku di tempat. Apakah kamu juga bereinkarnasi? Apakah kamu akan membunuhnya? Adik, jangan panggil aku adik, aku bukan adik kalian. Nada bicaramu sangat datar. Mo Qingzu ragu-ragu, perasaan sakit hati muncul begitu saja, namun perubahan tak terduga ini membuat penegak hukum tetua bingung. Kamu seorang tahanan masih berani kurang ajar? Mo Qingzu, bukankah kamu datang untuk memberikan kesaksian untuk Bai Chuan? Kenapa sekarang kamu mengatakan itu kesalahpahaman? Melihat ini, Bai Chuan di samping, ekspresi mengejeknya berubah menjadi panik. Mereka semua bereinkarnasi, lalu siapa yang akan mempercayainya di kehidupan ini? Bagaimana dia bisa mendaki puncak? Melampaui kesengsaraan dan terbang meningkat? Saat ini, kepanikan di hati Bai Chuan telah mencapai puncaknya. Sementara Mo Qingzu juga terdiam untuk sementara waktu, lalu dia menggertakkan giginya dan berkata, penegak hukum tetua. Masalah ini memang kesalahpahaman. Namun, dia baru saja selesai berbicara, dia mendengar suaramu lagi. Penegak hukum tetua, aku mengaku bersalah. Adik, kenapa kamu mengaku bersalah? Kamu akan dilarang memasuki dan menerima hukuman. Lalu kenapa? Dibandingkan dengan ini, permohonanmu bahkan lebih menjijikan. Adik, kamu tidak bersalah, kamu tidak seharusnya mengaku bersalah. Mo Qingzu membujuk tanpa hasil, lalu dengan marah berjalan menuju Bai Chuan. Bai Chuan, ikut aku untuk mengakui dosa kepada guru. Kakak senior kedua, perubahan Mo Qingzu seperti itu tidak dapat diterima oleh Bai Chuan. Mo Qingzu seharusnya melindunginya. Seharusnya percaya padanya tanpa syarat, bukan Myuga. Tapi yang membalasnya adalah suara amarah Mo Qingzu. Jangan panggil aku Shiji, aku bukan Shiji Myu. Ingatlah Shidi kecil yang mereka sayangi. Ternyata dia adalah iblis. Mereka semua adalah kaki tangan penghancuran Dao Tianzong. Dia membenci kebodohannya. Sambil berbicara, Mo Qingzu dengan dingin mengulurkan tangan untuk meraih Bai Chuan. Lancang sekali, tetua penegak hukum benar-benar bingung. Kalian menganggap aula penegak hukum sebagai apa? Dilarang bagi murid sekte untuk bertarung. Sambil berbicara, tetua penegak hukum langsung bergerak dan memukul mundur Mo Qingzu. Mo Qingzu sangat tidak rela. Tetua penegak hukum, apakah kau mempermainkan penjelasanku? Saat ini, tekanan darah tetua penegak hukum sedikit tinggi karena marah. Mo Qingzu menggigit bibirnya, tahu bahwa Bai Chuan pasti punya masalah. Sekarang malah dihalangi oleh tetua penegak hukum. Sungguh tidak menyenangkan. Pikirkan berapa kali kau alami di kehidupan sebelumnya. Tidak ada yang percaya padamu, membantumu. Mereka terus-menerus menyakitimu. Air matanya tak terbendung mengalir. Entah sadar atau menyesal. Kenapa menangis? Bahkan jika kau adalah murid pribadi pemimpin sekte, kau tidak bisa mengabaikan aturan sekte. Suara tanpa ampun tetua penegak hukum terdengar lagi. Saat itulah, aura tirani menyapu. Dalam sekejap, tetua penegak hukum dipukul mundur. Ternyata Bai Miaoyun datang secara pribadi. Kemudian, dia berkelebat dan tiba di sisimu. Dia juga terlahir kembali. Jadi dia meletakkan semua yang ada di tangannya dan segera datang untuk menangani masalah ini. Pemimpin sekte Bai Miaoyun, harap perhatikan kata-katamu. Aku bukan muridmu lagi. Nada acuh tak acuh membuat Bai Miaoyun sangat sedih. Dia untuk sementara menekan pikirannya dan berkata kepada tetua penegak hukum. Masalah ini benar-benar kesalahpahaman. Pemimpin sekte ini secara pribadi maju untuk membuktikan bahwa Myuga tidak bersalah. Apakah kau puas? Melihat ini, tetua penegak hukum panik. Tidak berani, tidak berani. Wajah Bai Chuan di samping menjadi pucat. Shizun, sepertinya Shizun juga terlahir kembali. Kalau begitu, nasibnya tidak terbayangkan. Dengan suara ledakan, Bai Miaoyun langsung bergerak dan menerbangkan Bai Chuan. Jangan panggil aku Shizun. Aku bukan Shizun Myu. Aku tidak punya adik sepertimu. Bai Chuan melihat ini. Benar-benar panik, dia berguling dan merangkak bangun. Dia sekarang bukan lawan Bai Miaoyun. Shizun pasti salah paham. Anda dengarkan penjelasanku. Menjauh.
Bai Miaoyun menjadi sangat dingin. Adegan Bai Chuan menyegel mereka ke dalam formasi di kehidupan sebelumnya, membiarkan mereka dikorbankan dengan darah sebagai nutrisi, masih jelas terukir dalam ingatan. King Zhu, kurung orang yang berhati serigala ini di gua perenungan. Tanpa izin guru, tidak ada yang boleh membebaskannya. Dia tidak ingin Bai Chuan mati. Dia ingin menyiksanya dengan kejam, membiarkan Bai Chuan merasakan rasa sakit yang menusuk hati. Apakah Shizun? Mo King Zhu melihat Shizun tiba. Dan sepertinya juga terlahir kembali, sejenak menarik air mata, lalu mengangkat Bai Chuan dengan satu tangan. Guru tidak seperti ini, kakak kedua, Bai Chuan masih menangis. Namun, Mo King Zhu tidak menghiraukannya dan langsung membawanya pergi. Bai Miaoyun menatapmu dengan ekspresi kompleks. Xiao Mu, ada apa? Kita bicarakan setelah kembali. Tidak perlu kukatakan. Aku bukan lagi muridmu. Mendengar ini, Bai Miaoyun menatap matamu, kata demi kata. Mungkinkah kau ingin berkhianat dari sekteku? Kau menatap langsung ke Bai Miaoyun, tidak mundur sedikit pun. Seorang guru yang membawa orang untuk mengepung dan membunuh murid, tidakkah kau merasa itu sangat konyol? Lalu beri aku alasan untuk tidak keluar dari sekte. Begitu kata-kata ini keluar, para tetua penegak hukum dan murid-murid lainnya menjadi bingung. Seolah merasakan tatapan aneh orang lain, ekspresi Bai Miaoyun juga mulai berjuang. Dia tidak bisa membantah. Tapi apakah dia tidak membutuhkan harga diri? Itu tidak bisa diputuskan olehmu seorang diri. Sebagai guru, aku sama sekali tidak setuju. Pada saat yang sama, dia mengulurkan tangan dan langsung menangkapmu, membawamu pergi. Saat ini, kau sama sekali bukan lawan Bai Miaoyun. Jika kau tidak menggunakan sedikit otak di belakang layar, aku khawatir itu tidak akan berhasil. Sesaat kemudian, Bai Miaoyun membawamu ke sebuah puncak gunung. Dia terlahir kembali dengan ingatan, sangat menyadari potensi mengerikanmu. Xiao Mu, mengapa kau begitu kuat? Apa urusanmu? Kau memiliki pagoda dewa penelan harta karun, yang secara otomatis dapat menemukan dan menarik berbagai harta. Kau bisa mengambil harta karun setiap kali bangun dari tidur. Benda ini juga terlahir kembali bersamamu. Di kehidupan sebelumnya, kau memberikan harta karun ini kepada mereka. Jangan dibahas lagi, anggap saja memberi makan anjing. Tentu saja, bahkan jika ini adalah Bai Miaoyun yang memiliki niat membunuh terhadapmu, kau juga bisa mundur dengan selamat. Masih marah? Kau bersikap seperti ini kepada Bai Miaoyun berkali-kali, Bai Miaoyun juga menjadi tidak senang. Sebagai guru, aku tahu kau merasa sedih di dalam hati. Tetapi bukankah ini adalah kelahiran kembali? Apakah kau belum mati? Kami mengepung dan membunuhmu, dan kau juga ingin membunuhku, anggap saja semuanya impas. Tidak bisakah kau menganggapnya sebagai mimpi? Hanya mengepung dan membunuhmu sekali. Apakah sikapmu terhadap mereka di kehidupan sebelumnya menghilang? Saat ini, kau tidak ingin membuang kata-kata untuk mimpi. Beberapa hal yang hilang tetaplah hilang, tidak ada kesempatan untuk mengulanginya. Bahkan jika itu adalah mimpi, karena pemimpin sekte baik-baik saja, maka aku akan pergi dulu. Setelah mengatakan itu, kau berbalik dan pergi. Kau tidak tahu apakah Bai Miaoyun ingin membunuhmu atau tidak, tetapi di kehidupan sebelumnya, kau telah memutuskan karma dan hubungan cinta. Hanya dua hal itu. Adapun bunga untuk hal ketiga, kau belum sempat menerimanya. Jadi, kau ingin mengurung Bai Miaoyun? Dengan kejam menangkap dan menyiksanya. Sayangnya, kekuatanmu saat ini tidak mencukupi. Melihat punggungmu. Bai Miaoyun menggigit bibir merahnya dengan marah. Di kehidupan sebelumnya mereka tidak mendengarkan, tapi setidaknya kau menjelaskannya padanya. Tapi sekarang, seluruh gunung telah disegel oleh Bai Miaoyun, kau tidak bisa lari. Saat ini kau tidak memperdulikan mereka. Kau ingin pergi, dan tidak ada yang bisa menghentikanmu. Namun, tak lama kemudian kau bertemu dengan Song Bai Chuan yang mencabik-cabik Mo King Zhu yang baru kembali. Mo King Zhu melihat kau seperti tidak melihatnya, dan langsung melewatinya. Dia dengan cepat berbicara. Shidi, melihat kau masih mengabaikannya, dia segera mengejarmu. Shidi mendengar ini. Kau tampak tidak sabar. Aku bukan Shidi Mu. Mendengar panggilan itu membuatku jijik. Mo King Zhu mendengar ini, dan amarah memenuhi hatinya. Kakak sudah mengakui kesalahanku. Kenapa kau masih tidak bisa memaafkanku? Hanya karena di kehidupan sebelumnya kami menyerangmu? Bisakah itu menghapus hubungan Shidi kita? Belum lagi kau juga menyerang kami. Dan sekarang kau tidak mati, kami tidak mati. Semuanya bisa dimulai dari awal. Hehe, apakah kau takut aku tidak akan memaafkanmu? Apakah kau takut aku tidak akan bisa menahan diri untuk membunuhmu? Atau apakah kau takut aku tidak akan memberimu hal-hal itu lagi? Merasakan niat membunuhmu, tubuh indah Mo King Zhu mulai bergetar. Hatimu tiba-tiba panik. Tapi dia tidak boleh takut sekarang, karena dia masih seorang Shiji. Moga, aku mengakui bahwa kau sangat membantuku. Tetapi bahkan tanpa barang-barangmu, aku tetap bisa mendapatkannya. Apa urusanku? Enyahlah. Setelah mengatakan itu, aura Jin dan Mu meledak, langsung menuju Mo King Zhu. Melihat ini, Mo King Zhu tidak percaya. Dia tidak menyangka bahwa setelah kultivasimu hilang,
kau sudah menjadi ahli Jindan secepat ini. Namun, dia juga seorang ahli Jindan. Melihat kau berani menyerang Shijinya, dia juga tidak ragu untuk menyerangmu. Dengan suara keras, seluruh tubuhnya terlempar keluar, menabrak batu besar. Seteguk darah menyembur keluar. Matanya dipenuhi ketidakpercayaan. Bagaimana mungkin kekuatan bertarungmu begitu kuat? Jelas di kehidupan sebelumnya, dia akan menjadi marah, kau tidak akan berani mengangkat kepalamu, dan harus menggunakan sumber daya dan harta untuk membujuknya. Biarkan dia melampiaskan amarahnya padamu, apalagi menyerangnya. Tapi saat ini, dia merasakan niat membunuhmu lagi. Kau benar-benar ingin membunuhnya. Saat ini, dia merasa bersalah dan tidak berani berbicara. Hanya bisa melihatmu pergi. Mo Qingzu yang terluka segera bertemu dengan Bai Miaoyun. Ekspresi Bai Miaoyun tiba-tiba membeku. Segelku hilang. Kau kabur. Murid yang ingin dia kembangkan di kehidupan ini melarikan diri. Hati Bai Miaoyun mulai panik. Dia segera berubah menjadi seberkas cahaya dan pergi. Dia tidak bisa kehilanganmu sebagai muridnya. Meskipun kau membencinya, ingin membunuhnya, dia tidak ingin merasakan sakit seperti itu lagi. Tetapi setelah dia tiba, Li Dabai menemukan bahwa segel itu telah terbuka sedikit, dan kau sudah menghilang tanpa jejak. Li Dabai. Tanpa sempat berpikir, Bai Miaoyun mencari kemana-mana. Li Dabai namun, dia mencari ke seluruh penjuru tetapi tidak menemukan jejakmu. Saat ini, kau menggunakan menara penelan harta untuk memecahkan segel Bai Miaoyun, lalu menyembunyikan auramu. Melarikan diri sejauh mungkin. Li Dari memikirkan kejadian di masa lalu ketika 100 bunga mekar. Li Dabai, kau juga mengakui dosamu. Li Dabai, tetapi kau masih tidak meninggalkan sekte Daotian, karena kau menyukai lingkungan di sini, menyukai masa lalu dan cerita yang terjadi di sini. Kau merasa pasti bisa mengubah segalanya. Kembali ke awal pertemuan, asalkan kau berusaha cukup keras. Cukup baik kepada mereka, tetapi siksaan selama satu kehidupan memberitahumu, itu tidak mungkin. Tidak peduli seberapa keras kau berusaha, itu tidak berguna, maka kali ini, kau harus meninggalkan tempat yang membuatmu menderita ini. Hanya untuk dirimu sendiri, meskipun semua orang berpikir kau berkhianat, atau diusir dari sekte. Semua itu tidak penting lagi. Saat ini, kau seolah melepaskan semua beban dan rantai. Seluruh pori-porimu memancarkan aura yang nyaman. Menara kecil, terima kasih atas bantuanmu. Menara penelan harta adalah teman yang bertempur bersamamu. Juga merupakan kesempatan yang kau temui saat memperjuangkan keberuntungan bagi sekte Daotian. Tuan tidak perlu berterima kasih. Lalu, kemana kita akan pergi sekarang? Dia memahami pengalamanmu, jadi kemanapun kau pergi, dia akan pergi. Selalu menemanimu, lalu menyerap banyak harta untuk Tuan. Mendengar itu, kau tersenyum lega. Mereka semua menginginkan nyawamu. Bahkan demi Bai Chuan, mereka tidak ragu untuk mengepung dan membunuhmu. Sekarang meninggalkan sekte Daotian, tentu saja untuk mendirikan sekte sendiri, lalu membalas dendam. Mengenai cara membalas dendam, kau belum memikirkannya. Pokoknya kau tidak tahan berada di sekte Daotian selama sedetik pun. Baiklah, menara kecil, mari kita cari sekte yang bangkrut untuk menetap, lalu hidup sendiri dan menjadi kuat. Di benua kuno yang tandus, ada banyak sekte yang tandus dan bobrok, mencari satu tidak terlalu sulit. Saat ini, kau juga tidak berniat bergabung dengan kekuatan lain, jadi kau tidak keberatan mengambil alih. Segera kau menemukan reruntuhan sekte. Kemudian kau menggunakan kekuatanmu sendiri, dan mulai menatanya secara sederhana. Mendirikan sekte sendiri tidaklah mudah. Tetapi itu hanyalah kesulitan di awal saja. Luo Qingzu dari sekte Daotian membutuhkan waktu 9 hari, untuk akhirnya merebut kembali tanah harta yang direbut oleh Bai Chuan. Menatanya kembali dan berniat untuk mengembalikannya kepadamu. Kemudian dia pergi ke aula utama sekte untuk menemui Bai Miaoyun. Guru, tempat tinggal adik junior, murid telah menyiapkannya dengan baik. Bai Miaoyun saat ini sudah beberapa hari tidak tidur. Tidak perlu, Xiao Mu sudah meninggalkan sekte Daotian. Zi Miaoyun berpikir dalam hati, apakah kamu ingin menarik garis batas dengan mereka? Dengan kebencianmu pada mereka, suatu hari nanti kamu pasti akan membunuh mereka. Ketakutan di hatinya membesar tanpa batas saat ini. Shizun, aku akan mencari Shidi kembali. Mo Qingzu terhuyung-huyung hendak pergi, tetapi kakinya lemas. Dia langsung terduduk lemas di tanah, wajahnya pucat pasi melihat pemandangan ini. Zi Miaoyun menggelengkan kepalanya. Tidak perlu, sebagai guru pun tidak dapat mendeteksi jejaknya. Mendengar ini, air mata berkilauan di mata Mo Qingzu. Shizun, lalu apa yang harus dilakukan? Mendengar ini, Zi Miaoyun tahu bahwa Mo Qingzu benar-benar ketakutan. Hatinya pun terluka. Jangan panik. Xiao Mu hanya keras kepala dan menyimpan dendam. Aku akan menunggunya melampiaskan amarahnya. Setelah dia memikirkannya, dia akan memahami kesulitan kita dan akan kembali. Terlebih lagi, kita semua telah bereinkarnasi dengan ingatan. Mungkinkah kita masih takut tidak dapat membuat sekte Daotian bangkit kembali? Mo Qingzu seolah menemukan penghiburan. Shizun benar. Kita semua sangat kuat di kehidupan sebelumnya. Tanpa dia,
Sekte Daotian masih bisa mencapai puncak. Bai Chuan juga sudah ditangkap. Tidak ada yang perlu dia marah. Setelah dia memikirkannya, dia secara alami akan memaafkan kita dan akan sama seperti sebelumnya. Namun, begitu dia selesai berbicara, seluruh sekte Daotian mengalami perubahan aneh. Ini adalah keberuntungan sekte. Pasti MUG sudah bergabung dengan kekuatan lain, yang menyebabkan keberuntungan sekte Daotian kita menghilang dan berpindah. Hanya ada satu kemungkinan ini. MUG benar-benar mengkhianati sekte. Dia sangat kejam. Bai Miaoyun sangat tahu betapa pentingnya keberuntungan ini bagi sekte Daotian. Dia ingin mencoba yang terbaik untuk menghentikannya, tetapi tidak ada efek yang baik. Seutas demi seutas keberuntungan mengalir dengan sangat ajaib, melewati celah jarinya. Tidak peduli apa yang dilakukan. Semuanya sia-sia. Salahkan Bai Chuan, bajingan itu. King Zhu, ayo pergi. Pergi membalas dendam pada bajingan itu. Bai Miaoyun tidak tahan lagi. Ditambah dengan rasa bersalah di hatinya terhadapnya, dia langsung mengeluarkan kata-kata kasar, berharap untuk segera menyiksa Bai Chuan dengan kejam. Membuatnya hidup lebih buruk daripada mati. Mo Qingzu dengan cepat mengikuti. Ya, Shizun. Bai Chuan yang tersambar petir sedang menerima hukuman petir. Kulitnya mulai menghitam. Kenapa? Kenapa bisa bereinkarnasi? Bai Chuan masih meraung dengan marah. Salahkan MUG. Tanpa dia, bagaimana bisa ada semua ini sekarang? Bai Miaoyun yang berada di sana mendengar ini, dan dengan marah menampar Bai Chuan. Bajingan, sampai sekarang kamu masih tidak tahu cara bertobat? Mo Qingzu juga menjadi marah. Binatang, yang pantas mati adalah kamu. Beberapa cambukan menghantam, Bai Chuan sudah berdarah-darah, serangan ganda campuran yang tiba-tiba membuat Bai Chuan berteriak kesakitan. Guru, kakak kedua, bukan seperti ini. Itu semua mimpi, itu semua cara MUG, hanya untuk membingungkanmu, tidak ada perubahan. Itu salahmu sendiri. Sampai sekarang, kamu masih ingin menipuku? Beberapa hari kemudian, kamu akhirnya mengatur tempat tinggalmu dengan baik, dan itu disebut sekte sandaran. Mengandalkan siapapun tidak sebaik mengandalkan diri sendiri adalah sandaran terbesarmu. Selain itu, kamu juga menggunakan keberuntunganmu untuk memberkati keberuntungan sekte. Membangun hubungan sebab akibat, seperti kontrak spiritual, selama kamu ada. Sekte sandaran tidak akan terlalu buruk. Seharusnya bisa mencapai tingkat bakat yang lumayan. Setelah suasana hatimu membaik, pikiranmu juga menjadi jahat, dan kamu sudah mulai memikirkan cara membunuh Bai Chuan. Dalam sekejap mata, lebih dari sebulan telah berlalu. Tingkat kultivasimu sebenarnya sudah mencapai tingkat inti emas tingkat 5. Tepat pada saat ini, kamu merasakan aura mendekati sekte. Mungkinkah ada bisnis? Apakah ada kultivator yang ingin bergabung dengan sekte sandaranmu? Itu bagus, segera kamu buru-buru bangkit dan pergi untuk menyelidiki. Namun, saat kamu melihat wanita itu untuk pertama kalinya, niat membunuh muncul. Tanpa diduga, itu adalah Chu Shuiyao. Melihat ini, kamu berbalik dan pergi. Junior, Chu Shuiyao buru-buru mengejar. Saat ini, dia masih tidak tahu bahwa kamu telah meninggalkan sekte Daotian. Melihatmu di sini, dia mengira ada sesuatu yang tersembunyi, tetapi kamu langsung dengan kejam mendorongnya pergi. Jangan panggil aku Junior. Aku sudah meninggalkan sekte Daotian. Chu Shuiyao sudah lemah, dan dengan doronganmu ini, dia langsung memuntahkan darah dan jatuh ke tanah. Chu Shuiyao tampak tidak percaya. Kamu tidak pernah memperlakukannya seperti ini sebelumnya. Apalagi dia dalam kondisi terluka parah. Bagaimana kamu bisa tega menyerangnya? Hanya karena kesalahpahaman di kehidupan sebelumnya? Dan dengan sikapmu seperti ini, bagaimana kamu bisa memberinya pil spiritual misterius untuk menyembuhkan lukanya? Dia hanya tahu bahwa kamu sudah sangat terluka. Junior, apa yang sebenarnya terjadi? Apa urusanmu? Pergi dari sini dengan cepat. Jika tidak, jangan salahkan aku karena tidak berperasaan. Suaramu yang dingin terdengar, membuat seluruh tubuh Chu Shuiyao menjadi dingin. Saat ini, Chu Shuiyao bahkan memiliki semacam ilusi. Jika dia terus mengganggu, kamu benar-benar bisa membunuhnya. Tetapi ada beberapa hal yang harus dia katakan. Junior, aku tidak bisa pergi. Aku memang tidak tahu apa yang terjadi, tetapi aku tahu bahwa kamu berada di sini pasti bukan hal yang baik, maka aku tidak bisa pergi. Jika tidak, guru dan yang lainnya akan tahu tempat persembunyianmu. Mendengar ini, kamu mencibir, kamu tidak bodoh juga. Kalau begitu, apakah kamu tidak takut aku membunuhmu? Adik kecil, pukullah kakak senior, atau marahi kakak senior, silakan saja. Bunuh kakak senior pun tidak apa-apa, kakak senior mengakuinya. Kakak senior bersalah padamu. Mendengar ini, kamu menggelengkan kepala. Membiarkan kalian mati dengan mudah. Terlalu murah. Maka, kurung saja kamu di sini, adik kecil yang baik. Kamu mengurung kakak senior saja. Tidak peduli bagaimana kamu menyiksa kakak senior tidak akan mengeluh sedikit pun. Chu Shuiyao setuju tanpa banyak bicara. Dia sangat tahu betapa mengerikannya dirimu di masa depan, dan juga tahu bahwa semua ini adalah kesalahannya sendiri. Tidak bisa menyalahkan orang lain.
Dia ingin menebusmu, menebus dosa masa lalu. Namun, ini malah membuatmu bingung. Inilah M. Kamu sama sekali tidak punya rasa iba dan sayang terhadap wanita cantik, menangkap Chu Shuiyao dan membawanya pergi. Kemudian melemparnya ke lantai. Chu Shuiyao memuntahkan darah, tetapi tetap tidak peduli. Dengan lemah dia berusaha keras untuk tetap sadar. Adik kecil, jangan khawatir, aku di sini. Tidak pergi kemanapun. Jika tidak percaya pada kakak senior bisa mengikat dirinya sendiri. Melihat ini, kamu tertegun sejenak. Bukankah kamu punya kecenderungan masokis? Di kehidupan sebelumnya, kamu tidak pernah melihat Chu Shuiyao memiliki tambahan atribut seperti itu. Tidak perlu. Rasa sakit fisik, apa artinya? Mendengar ini, Chu Shuiyao berpikir sejenak, memang tidak berarti apa-apa. Bertahun-tahun sikap mereka terhadapmu, memikirkannya saja membuat hatinya sakit. Adik kecil, kakak senior bersumpah dengan hati Dao. Hidupku di kehidupan ini adalah milikmu. Kamu bisa mengambilnya kapan saja. Bagaimana kamu masih bisa masuk daftar? Mendengar ini, kamu juga tidak terlalu memperhatikannya. Namun, meninggalkannya di sisimu juga bisa untuk melampiaskan emosi kapan saja. Baiklah, hidupmu adalah milikku. Setelah selesai berbicara, kamu tidak mempedulikan Chu Shuiyao dan pergi sendiri. Menghitung waktu, kecepatan kultivasi di kehidupan ini akan lebih cepat. Mo Qingzu juga akan mencapai alam Yuanying. Saat ini, di puncak gunung, Mo Qingzu sedang menerobos alam. Namun, tepat ketika hanya tinggal selangkah lagi. Kecelakaan masih datang sesuai harapan. Celah pada inti emasnya menjadi semakin jelas, sehingga auranya juga mulai kacau. Mata Mo Qingzu ini sangat teguh. Untuk ini, dia sudah bersiap. Tapi kemudian, gelombang rasa sakit melonjak ke dalam hatinya, membuat wajahnya yang cantik menjadi terdistorsi. Dalam sekejap, ada kecenderungan kehilangan kendali. Bagaimana bisa seperti ini? Dia benar-benar tidak bisa menekan kekuatan ini. Intiin yang dia bentuk, meskipun bukan kualitas terbaik, tapi seharusnya tidak ada masalah. Tidak, sama sekali tidak boleh gagal. Dia adalah kelahiran kembali seorang ratu. Bagaimana dia bisa membiarkan kegagalan? Kesombongan di hatinya membuatnya dengan panik menjalankan kekuatannya. Lalu terdengar suara erangan teredam. Darah menetes dari sudut mulutnya, rasa dingin juga menyertainya. Tetapi dia masih bertahan mati-matian dengan kemauannya. Dia ingat kehidupan sebelumnya. Saat ini dia sudah kehilangan kesadaran, saat dia sadar kembali. Dia sudah dengan mudah memasuki tahap Yuanying, yang bisa dikatakan memberinya kejutan yang sangat besar dan membuatnya bahagia untuk waktu yang lama. Saat itu Bai Chuan membantunya. Tidak, saat itu Mu Ge juga ada di sana. Saat itu juga. Ruang berfluktuasi, Bai Miaoyun bergegas, dia melihat Mo Qingzu dalam kondisi seperti itu. Ekspresinya sedikit memadat, tampaknya murid kedua menerobos Yuanying memang tidak mudah, lalu dia segera melindungi Mo Qingzu. Membantu Mo Qingzu menstabilkan pikirannya, tetapi setelah beberapa kali mencoba, dia menemukan. Dia juga tidak bisa menstabilkan aura Mo Qingzu, karena ini adalah masalah dasar Mo Qingzu, dipengaruhi oleh kekuatan eksternal. Itu sama sekali tidak mungkin. Diiringi dengan suara ledakan, Mo Qingzu langsung mendapat serangan balik dari kekuatan itu. Menyemburkan seteguk besar darah dan jatuh ke tanah, matanya penuh dengan ketidakpercayaan, bagaimana mungkin? Dia gagal membentuk Yuanying. Melihat ini Bai Miaoyun menggelengkan kepalanya. Qingzu, guru juga tidak bisa membantumu. Pada saat ini hati Bai Miaoyun tiba-tiba menjadi bingung, dan Mo Qingzu setelah mendengar itu, guru pun tidak bisa membantunya. Dia sepertinya mengerti sesuatu. Itu kamu, saat itu kamu yang membantunya, di kehidupan sebelumnya saat Bai Chuan ada. Kamu juga ada. Lalu, Mo Qingzu mulai menangis, guru pun tidak bisa membantunya. Kamu pergi lagi, sekarang siapa yang akan membantunya? Mungkinkah dia, seorang calon Maharani Agung? Sekarang akan dihalangi oleh masalah kecil seperti ini? Melihat ini Bai Miaoyun terdiam beberapa saat, meskipun untuk sementara tampak seperti itu. Tetapi dia tidak enak untuk mematahkan semangat muridnya, dunia kultivasi sangat besar, berbagai solusi juga banyak. Qingzu jangan terburu-buru, merusak Daoxin, guru percaya kamu bisa menyelesaikan masalahmu sendiri. Selain itu guru juga akan berusaha membantumu mencari cara. Mendengar kata-kata ini, Mo Qingzu akhirnya menjadi sedikit lebih tenang. Terima kasih guru dan yang lainnya, tetapi Maharani Agung dilahirkan kembali, pasti ada cara lain. Tanpa dirimu dia masih bisa kembali ke puncak, tidak ada yang bisa menghalangi langkah kuatnya. Ini semua salah Bai Chuan. Nanti pasti akan membalas budi pada Bai Chuan. Saat ini Suyu kembali, dia juga terlahir kembali. Jadi setelah menyelesaikan urusan keluarga, dia dengan tergesa-gesa datang menemui Bai Miaoyu, guru, kakak senior kedua. Yu, kamu sudah kembali. Bai Miaoyu tidak berekspresi, apalagi Mo Qingzu. Suasana hatinya sangat buruk, hanya mengucapkan kata Shimei, melihat adegan seperti itu. Suyu mengerti, mereka semua telah terlahir kembali, memikirkan mereka bersama-sama mengepung dan membunuh Shixiong. Hatinya terasa sesak, karena Shixiong juga telah terlahir kembali. Tubuh indah Suyu bergetar. Di mana Shixiong? Mendengar ini,
Bai Miaoyun tidak menyembunyikannya, Xiao Emyu telah meninggalkan sekte Dao Tian. Shi Xiong sudah pergi, saat ini, hati Suyu juga menjadi kosong. Tidak heran, sekarang energi spiritual di sekte Dao Tian tidak begitu padat. Kamu pasti ingin membunuhnya. Memikirkan betapa mengerikannya dirimu, dia merasa takut. Untuk sesaat, mereka bertiga terdiam. Pada akhirnya, Suyu kembali memecah keheningan, dengan marah berkata, Bai Chuan, dia sekarang hanya ingin menghabisi Bai Chuan itu. Iblis itu. Bai Chuan dikurung di gua perenungan. Mendengar kata-kata ini, Suyu mengepalkan tinju gioknya dengan garang. Aku akan memukulinya dengan kejam, sama sekali tidak boleh membiarkannya mati dengan mudah. Namun, dia baru saja berbalik. Dia menemukan aura Mo Qingzu tidak benar. Shiji kedua, kamu ini. Mendengar ini, Mo Qingzu berpura-pura tidak peduli. Hanya mengalami beberapa kecelakaan. Aku gagal berhasil menerobos ke alam Yuanying, tapi aku tidak akan mudah dikalahkan. Lain kali pasti bisa. Tatapan Mo Qingzu memancarkan keteguhan. Melihat ini, Suyu merasa sakit hati. Shiji kedua, seorang kaisar wanita masa depan, menerobos ke alam Yuanying pun bisa gagal. Tidak heran suasananya begitu tertekan. Di kehidupan sebelumnya, Shiji kedua menerobos ke alam Yuanying masih beberapa tahun lagi. Sekarang dimajukan terlalu banyak. Mungkin Shiji kedua ingin menjadi lebih kuat dengan cepat, tapi sekarang semuanya telah berubah. Menjadi sangat tidak nyaman. Shiji kedua, aku yakin kamu pasti bisa. Suyu berusaha tersenyum menghibur. Kemudian, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu dan melanjutkan. Sebulan lagi, medan perang kuno akan datang kembali. Saat itu, mari kita pergi bersama. Di sana ada kesempatan besar milik Suyu, sangat penting. Mendengar kata-kata ini, Bai Miaoyun juga teringat akan hal ini. Qingzu, Yu. Kali ini, relatif terhadap kehidupan sebelumnya, bisa dibilang memasuki medan perang kuno lebih awal. Kalau begitu, kalian harus mempersiapkan diri dengan baik selama sebulan ini. Hanya saja tidak jelas, apakah kali ini MU gak akan memasuki medan perang kuno. Adalah Shizun, mereka berdua menjawab bersamaan. Namun, pikirkanlah, saat itu kamu juga seharusnya masuk ke medan perang kuno bersama mereka. Sudahlah, saat itu kamu juga tidak memiliki ekspresi yang menonjol. Jadi, sekarang ada atau tidak adanya dirimu sama saja. Tidak akan mengubah apapun. Ngomong-ngomong, di mana Shiji sulung? Saat ini, Suyu baru menyadari tidak melihat sosok Chu Suiyao. Mendengar ini Bai Miaoyun tidak terlalu khawatir tentang Chu Suiyao. Suiyao belum kembali. Namun seharusnya tidak ada masalah besar. Bagaimana dengan Yu? Bagaimana dengan urusanmu sendiri? Luo Qingzu juga dengan cepat melihat ke arah Suyu. Suyu mengalami beberapa masalah yang mengganggu saat kembali ke keluarganya kali ini. Yaitu perjodohan keluarga, dan juga murid dari kekuatan lain di Provinsi Guangdong. Mendengar kata-kata ini, Suyu merasa sedikit kesal, tidak menyangka setelah terlahir kembali harus mengalami hal ini sekali lagi. Tetapi pada akhirnya pihak lain tidak melakukan apapun padanya. Hal yang ditakdirkan tidak akan berhasil. Guru, kakak senior kedua, aku tidak bersedia dengan perjodohan keluarga ini. Aku akan menanganinya sendiri. Adapun Wang Tian dari keluarga Wang, dan Tanah Suci Qingyun di belakang Wang Tian. Aku akan mencari cara untuk menghadapinya, atau setidaknya bisa menunda waktu. Wang Tian adalah target perjodohan yang diatur keluarga untuknya. Dan Wang Tian adalah murid Tanah Suci Qingyun. Sangat dihargai, Tanah Suci Qingyun saat ini sangat kuat. Jauh lebih mengerikan daripada sekte Dao Tian mereka, tetapi dia adalah seorang maharani. Terlahir kembali kali ini dia semakin tidak bersedia. Apalagi setelah konflik meletus, Tanah Suci Qingyun cepat atau lambat akan dilenyapkan oleh sekte Dao Tian mereka. Kali ini bahkan tanpa Bai Chuan, mereka pasti bisa melakukannya. Mendengar kata-kata ini, Bai Miaoyun tersenyum. Baguslah kalau begitu, jika ada masalah, guru akan membantumu. Saat ini kamu sedang mempersiapkan medan perang kuno, dan mendirikan sekte sendiri. Merekrut murid adalah hal yang menurutmu semua tergantung pada takdir. Jadi kamu juga tidak terburu-buru. Hari ini kamu mengeluarkan pil Linglong 9 harta. Melihat ini ekspresi Chu Suiyao di samping sedikit berubah. Yang dia butuhkan adalah pil spiritual semacam ini, hari-hari ini. Kamu tidak menyiksanya, jadi luka luarnya sudah pulih, tetapi luka dan rasa sakit pada jiwa masih menyiksanya. Jika tidak bisa diselesaikan dengan baik, akan menyiksanya untuk waktu yang lama. Bahkan memengaruhi fondasinya, memengaruhi pencapaiannya di masa depan, dan sekarang kamu mengeluarkan harta karun seperti ini. Mungkinkah kamu ingin menyembuhkannya? Memikirkan hal ini hatinya sedikit berharap, lalu dia melihatmu. Menelan pil spiritual itu dalam satu gigitan, menjalankan kekuatan spiritual, dan mulai memurnikan pil Linglong 9 harta. Saat ini kamu bersiap untuk terus meningkatkan jiwa alam ekstrimmu sendiri. Semua hal baik digunakan untuk diri sendiri. Bukankah itu menyenangkan? Bukankah itu bahagia? Pil Linglong 9 harta terbuat dari 9 jenis bahan harta karun langit dan bumi. Memiliki efek luar biasa untuk menyembuhkan dan memperkuat jiwa. Sangat sulit untuk berhasil dimurnikan, dan juga sangat berharga. Tepat pada saat ini,
Bayangan virtual yang persis sama denganmu muncul di belakangmu. Bayangan itu melepaskan kekuatan misterius dan dahsyat. Inilah jiwa ilahi batas ekstremmu. Bisa dikatakan, siapapun yang memiliki jiwa ilahi batas ekstrim dalam alam besar yang sama, akan meledak jika ditatap. Melihat pemandangan ini, Chu Shueyao tanpa sadar menelan ludahnya, lalu hatinya yang cemas akhirnya ikut tenang. Hanya saja, mata indahnya dipenuhi dengan kekecewaan. Shidi, bahkan jika Shidi memakan jiwa ilahinya, tidak masalah. Kenapa harus repot-repot memakan pil spiritual? Bukankah ini pemborosan? Apakah dia tidak lebih membutuhkan pil spiritual semacam ini? Tentu saja, dia hanya bisa memikirkannya. Kemudian, perhatian Chu Shueyao tertarik oleh jiwa ilahi batas ekstremmu. Saat ini, selanjutnya, dia sepertinya memikirkan sesuatu, pupil matanya membesar dengan mata telanjang, menjadi sulit dipercaya. Jiwa ilahi batas ekstrim. Detik berikutnya, dia langsung berteriak. Jiwa ilahi batas ekstrim yang legendaris benar-benar ada. Dan Shidi memiliki cara dan kesempatan yang menantang surga ini. Sepertinya kamu tahu jiwa ilahi batas ekstrim. Mendengar ini, hati Chu Shueyao menegang. Shidi, aku tidak mengganggumu. Dia benar-benar berteriak tanpa sengaja karena jiwa ilahi batas ekstrim terlalu langka. Bahkan setelah menjadi maharani di kehidupan sebelumnya, dia belum pernah bertemu dengan seorang jenius yang memiliki jiwa ilahi batas ekstrim. Aku hanya memperkuat jiwa ilahi batas ekstrim sedikit. Itu bukan untuk menyembuhkan luka. Tidak akan terganggu. Mendengar kata-kata ini, perasaan Chu Shueyao menjadi campur aduk. Hanya memperkuat sedikit, bahkan tidak menyembuhkannya. Dia tidak percaya pada Shidi. Dia tidak tahu betapa pentingnya benda ini baginya. Pada saat yang sama, dia juga menangis karena iri. Aku memang pernah mendengar tentang jiwa ilahi batas ekstrim. Tapi, Shidi, kenapa kamu tidak mengatakannya lebih awal? Namun, yang menjawabnya adalah kata-katamu yang datar, bukan urusanmu. Chu Shueyao langsung terdiam olehmu karena ketakutan. Mungkin mereka sudah lama mengabaikanmu, atau mungkin mereka tidak pernah ingin mendengarkanmu. Pikiran mereka semua tertuju pada Bai Chuan. Sekarang dipikir-pikir, itu semua salah Bai Chuan. Tapi, dia masih bertanya dengan hati-hati. Shidi, apakah pil spiritual ini enak? Enak, seperti permen. Mendengar ini, Chu Shueyao terdiam lagi. Kamu benar-benar memakannya seperti permen? Lalu, pil spiritual apa ini? Bukan urusanmu. Melihat Chu Shueyao terdiam padamu. Kamu sengaja bertanya, apakah kamu ingin mencobanya? Melihat penampilanmu yang tenang. Chu Shueyao merasa hatinya sesak. Tiba-tiba mendengar dia bisa mencobanya, hatinya dipenuhi dengan harapan dan dia mengangguk. Kalau begitu, teruslah bermimpi. Aku hanya bertanya, tidak ada maksud lain. Mendengar kata-kata ini, Chu Shueyao kembali kecewa. Aku tidak tahu apakah itu karena pengaruh suasana hati atau bagaimana. Detik berikutnya, wajahnya mulai berjuang. Rasa sakit dari jiwa ilahinya membuat wajahnya terdistorsi. Kekuatan jiwa ilahinya yang terluka meledak. Chu Shueyao tidak bisa menahan erangan tertahan, tetapi tetap menahan siksaan ini, karena takut mengganggumu. Namun, alismu berkerut, hei, jangan membuat suara aneh, oke. Chu Shueyao menggigit bibir merahnya dengan erat, wajahnya mulai memucat, seperti yang diharapkan. Dia harus menanggung siksaan dan rasa sakit semacam ini untuk waktu yang lama, hal-hal yang menyembuhkan jiwa sangat langka, tetapi dia adalah reinkarnasi dari seorang maharani. Hidup sekali lagi, dia pasti akan menggunakan kekuatannya untuk menangani masalahnya dengan baik. Di sepanjang jalan, kesempatan yang menjadi miliknya akan tetap menjadi miliknya, dia pada akhirnya akan mendaki puncak lagi. Bahkan jika Chu Shueyao sangat kesakitan, kamu tetap mengabaikannya. Menghormati takdir orang lain. Menghormati pilihan orang lain. Setelah beberapa saat, setelah kamu menyempurnakan pil linglong 9 harta karun, kamu bangkit dan keluar tanpa menghiraukan orang lain, agar tidak berduaan dengan wanita lajang, dan ada suara-suara aneh. Membuat orang salah paham, kamu tidak melakukan hal yang benar. Chu Shueyao melihatmu pergi begitu saja. Sangat sedih hingga ingin menangis, bahkan tidak bisakah kamu membantunya menekannya? Apakah dia perlu memohon? Kamu yang dulu tidak seperti ini, kamu dulu peduli padanya, bahkan jika dia tidak mengatakannya. Kamu pasti akan membantunya. Memikirkan hal ini, dia dengan cepat menghentikanmu. Shidi, bantu aku. Aku tidak memiliki tanggung jawab seperti itu. Setelah kamu selesai berbicara, kamu langsung pergi. Dan Chu Shueyao tidak bisa lagi menahan rasa sakit jiwanya. Berteriak, kamu benar-benar pergi. Sama sekali tidak merasa kasihan padanya. Tetapi segera dia menjadi terengah-engah, sangat lemah. Di luar sekte sandaran gunung. Kamu merasakan jiwa ekstremmu saat ini, dan menunjukkan senyum yang sangat puas. Tiba-tiba kamu merasakan aura pertempuran. Segera seorang wanita, dengan panik berlari ke arahmu. Saat ini, sekelompok kultivator dengan gila mengejar seorang wanita, dan wanita bernama Shangguanjinya ini, berlari dengan panik. Berubah menjadi cahaya yang mengalir, bolak-balik di antara pepohonan, tepat pada saat ini. Dia melihatmu, langsung tercengang, bukankah ini sekte Daotian? Kenapa kamu ada di sini?
Mendengar ini, raut wajahmu tenang. Kamu sendiri kesulitan melindungi dirimu. Apakah kamu masih punya waktu luang untuk mengkhawatirkan urusanku? Hati Shangguan Jinya sangat penasaran. Urusanku bukan urusanmu, hanya saja kenapa kamu ada di sini? Tidak ada apa-apa, hanya mendirikan sendiri. Mendengar ini, mata Shangguan Jinya menjadi bingung. Apakah kamu diusir dari sekte Daotian? Apa ada masalah? Kamu juga tidak banyak menjelaskan saat ini, dan Shangguan terkejut. Merasa bahwa kamu menyetujuinya, ekspresinya langsung penuh simpati. Kasihan sekali kamu. Tapi, apa kamu tidak berbohong padaku? Apa menurutmu kamu pantas aku bohongi dengan susah payah? Saat itu juga, murid pavilion kekosongan sudah mendekat. Shangguan terkejut, kamu tidak bisa kabur. Mendengar ini, ekspresi Shangguan terkejut menjadi serius. Berkata, kamu sudah sangat menyedihkan, aku tidak ingin mencelakaimu, cepat pergi. Ini wilayahku, kenapa aku harus pergi? Shangguan terkejut. Tidak membuang waktu lagi, berbalik dan terus berlari. Murid pavilion kekosongan yang mengejar dengan cepat awalnya tidak ingin mengindahkanmu. Namun, tiba-tiba melihat ke samping dan menemukan bahwa kamu terlihat sangat familiar. Pemuda di depan tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Bukankah kamu murid sekte Dao Surga? Kenapa kamu ada di sini? Apa urusanmu dengan kami? Saat ini, kamu tampak tak berdaya. Apa kalian terkejut aku ada di sini? Kenapa rasanya seperti anjing lewat saja harus bertanya? Pria di depan seolah memikirkan sesuatu dan mencoba bertanya. Apa kamu dikeluarkan dari sekte Dao Surga? Apa kalian sakit? Apa urusan kalian dengan ini? Melihat ini, murid pavilion kekosongan merasa tebakannya benar. Kemudian, tatapan mereka menjadi bersemangat. Hahaha, benar juga. Tidak kusangka kamu, murid kesayangan pemimpin sekte. Sampai jatuh ke titik ini. Jujur saja, kami sudah lama tidak menyukaimu. Mengganggu Nonamo, menjilat Nonamo, dan membuat Nonamo tidak senang. Itu sama dengan menyinggung tuan muda kami. Saudara-saudara, tebas dia. Melihat ini, kamu langsung tertawa marah. Di sisi lain, Shangguan yang terkejut dan belum pergi jauh menyadari adegan ini, lalu ekspresinya menjadi dingin. Dia segera berbalik kembali. Namun, sebelum dia sempat berbicara, sekelompok murid pavilion kekosongan meledak menjadi kabut darah tanpa peringatan, lalu memercikinya. Shangguan terkejut. Secara tidak sadar menutup matanya. Ketika dia membuka matanya lagi, dia menemukan bahwa semua murid pavilion kekosongan telah tewas. Tidak ada perlawanan sedikit pun, termasuk ahli puncak inti emas itu. Seketika, tatapannya menjadi terkejut. Tidak percaya. Kemudian, dia melihat ke arah suara dan menemukan bahwa kamu sudah pergi. Melihat ini, dia segera mengejar. Kakak senior, kenapa kamu begitu kuat tapi malah meninggalkan sekte Dao Surga? Aku tidak percaya sekte Dao Surga mengeluarkanmu dari sekte. Sambil berbicara, Shangguan terkejut. Tiba-tiba menyadari wanita lain muncul, ekspresinya langsung menjadi aneh. Dia tentu tahu bahwa Chu Shuiyao adalah Shiji, kakak seperguruan, Mo Qingzu. Juga Shiji, kakak seperguruan, MU, sekarang seorang pria dan wanita sendirian, agak rumit. Shangguan terkejut, apa yang kamu lakukan di sini? Wajah Chu Shuiyao dipenuhi es. Dia tahu betul bahwa Shangguan terkejut adalah musuh bebuyutan Mo Qingzu. Tentu saja tidak ada ekspresi yang baik untuk dilihat, kemana aku pergi tentu saja kebebasanku. Apa hubungannya denganmu? Chu Shuiyao kehilangan kata-kata untuk sementara waktu, dia menoleh untuk melihat Shidi, adik seperguruan, apakah kamu tahu siapa dia? Meskipun dia sendiri bersedia menebus kesalahan padamu, dia juga sama sekali tidak ingin melihatmu berjalan dengan musuh bebuyutan Shimei, adik perempuan seperguruan. Menghadapi pertanyaan itu, kau entah kenapa marah, enyah. Setelah selesai berbicara, kau langsung meledakkan Chu Shuiyao, kau belum memenuhi syarat untuk mengarahkanku. Astaga, Chu Shuiyao adalah ahli Naschen Soul. Satu orang bersedia memukul, satu orang bersedia dipukul, bermain dengan sangat seru. Begitu boros, jantung Shangguan terkejut berdebar-debar. Maaf Myuga, sampai jumpa lagi. Saat ini, Shangguan terkejut. Bahkan bicaranya tidak selancar tadi, menyelinap pergi seperti mengoleskan minyak di telapak kakinya. Chu Shuiyao terbaring di tanah. Dengan ekspresi menyedihkan, dia tidak menyangka kau akan menyerangnya demi Shangguan Jinya. Apalagi Shangguan Jinya masih dianggap sebagai musuh, dia sudah bersumpah untuk menebusmu, mengapa kau masih seperti ini? Mungkinkah dia harus memutuskan hubungan sepenuhnya dengan guru, Shimei, adik perempuan seperguruan, dan sekte Dao Surga? Tapi dia tidak bisa melakukannya. Saat ini, dia menyadari bahwa kau sudah pergi, dan segera bangkit untuk mengejar. Shidi, Shidi. Aku seharusnya tidak banyak bicara. Beberapa hari kemudian, sekte Dao Surga secara bertahap menjadi kacau dan gelisah. Berkembang menjadi krisis dalam arti tertentu, karena keberuntungan sekte Dao Surga sangat berkurang, dan energi spiritual sangat berkurang. Banyak murid yang datang karena ketenaran sangat tidak puas, dan meninggalkan sekte Dao Surga satu demi satu, bahkan termasuk beberapa jenius inti dan orang kuat inti, DLL.
Sekali waktu membentuk gelombang pengkhianatan terhadap sekte, mengejutkan 4 penguasa sekte, Bai Miaoyun di aula utama sedikit gemetar karena marah. Suasana hati Mo Qingzu saat ini, apalagi guru, banyak murid yang mengkhianati sekte, itu bukan hal yang baik. Apakah perlu aku membunuh 1 untuk memperingatkan 100, untuk dijadikan contoh? Mendengar ini, Bai Miaoyun menggelengkan kepalanya tanpa daya. Tidak perlu, karena mereka ingin pergi, biarkan saja mereka pergi, tidak perlu menghalangi. Sebagai guru, aku akan mencoba mencari beberapa pembuluh darah spiritual yang kuat, untuk menebus kekurangan keberuntungan ini. Tatapan Mo Qingzu berkedip dengan enggan. Dia secara alami juga tahu alasan ini. Guru, kita semua adalah reinkarnasi kaisar wanita. Mengapa kita tidak bisa meningkatkan keberuntungan sekte karena ini? Mengapa semua yang kita bawa tidak bisa menguntungkan sekte dan membuat sekte lebih kuat? Mereka jelas sangat kuat. Oke. Itu berarti mereka juga sangat beruntung. Mendengar ini, Bai Miaoyun terdiam lagi. Mungkin kita bisa menjadi kaisar karena saudara muda. Mendengar ini, Mo Qingzu dan Su Yu sangat enggan mengakuinya. Meskipun memang ada sedikit hubungan denganmu, tetapi usaha mereka juga tidak bisa diabaikan, kata guru. Mereka juga tidak bisa membantah. Melihat ini, Bai Miaoyun terus menghibur, tetapi ini juga tidak penting. Bagaimanapun, kita juga bereinkarnasi lagi, keberuntungan yang kita bawa tidak bisa diubah. Seiring dengan semakin kuatnya kita, itu juga akan membuat sekte Daotian menuju puncak. Berbicara tentang ini, dia tiba-tiba teringat pada murid tertua, Chu Sueyao. Kalian bersiap untuk urusan medan perang kuno. Guru akan mengurus urusan Sueyao. Segera tiba hari kedatangan medan perang kuno. Melihat medan perang kuno di depan mata, mau tak mau membuatmu sedikit bernostalgia. Di kehidupan sebelumnya, murid sekte Daotian akan bertemu dengan makam seorang ahli. Kau menyadari bahaya dan ingin menghentikan murid sekte Daotian. Namun tidak ada yang percaya. Mereka pikir kau pengecut atau menyembunyikan motif pribadi untuk menelan semuanya sendiri. Pada akhirnya, kau yang turun tangan untuk menyelesaikan semuanya. Namun setelah kejadian itu, murid sekte Daotian semua berpikir bahwa tempat itu tidak berbahaya sama sekali. Menyelesaikannya dengan santai, malah itu adalah kesempatan besar bagi mereka. Hahaha. Pada akhirnya ada orang yang menanggung beban, kan? Sayangnya tidak ada yang percaya. Dan Bai Chuan bahkan lebih menjadi sorotan, entah kenapa merebut milikmu. Kontribusi memimpin murid sekte Daotian ke jalan yang benar. Karena itu, Mo Qingzu mendapatkan kesempatan berharga yang menjadi miliknya. Dan setelah itu, dia sangat berterima kasih kepada Bai Chuan. Pikirkan saat itu. Kau benar-benar bodoh. Meskipun mengingat begitu banyak, tetapi ekspresimu saat ini masih tenang seperti air. Karena kau sudah tidak peduli lagi. Semoga kalian beruntung. Kau mengerti bahwa mereka pasti tidak akan melepaskan kesempatan seperti itu. Sekte Daotian pasti akan datang. Segera setelah itu, kau berubah menjadi seberkas cahaya dan melesat di antara medan perang kuno. Kau memiliki tujuan yang jelas, dan kau tahu persis di mana ada peluang tersembunyi. Bahkan jika di kehidupan sebelumnya itu milik orang lain, sekarang kau bisa mencegahnya dan merebut semuanya. Saat ini, sama seperti kekuatan besar lainnya, murid sekte Daotian juga memasuki medan perang kuno. Sebanyak 100 orang, dipimpin oleh Mo Qingzu dan Su Yu. Mereka tidak asing dengan tempat ini. Jadi mereka sama sekali tidak peduli untuk bersaing atau bergesekan dengan kekuatan lain. Tujuan mereka jelas. Langsung menuju makam ahli yang kuat itu, dan segera mereka tiba di tujuan, mata Mo Qingzu menyembunyikan ekspresi berapi-api. Shimei, disinilah tempatnya. Suaranya sedikit bergetar, suasana hati Su Yu sama dengannya. Mo Shiji, ayo kita masuk. Tunggu, Mo Qingzu tiba-tiba memikirkan sesuatu. Shimei, apakah kamu ingat Shidi pernah mengingatkan kita tentang bahaya? Setelah kejadian kehidupan sebelumnya, dia sekarang hampir secara naluriah. Akan memperhatikan segalanya tentangmu, bahkan hanya sepatah kata pun, dia harus mempertimbangkannya. Memikirkan apakah ada arti lain. Shiji, apakah kamu bodoh? Su Yu tidak peduli. Saat itu, Shi Xiong hanya mengingatkan kita tentang bahaya, tetapi bukankah kita tetap masuk ke dalamnya? Fakta membuktikan. Memang ada bahaya, tetapi tetap bisa kita atasi. Meskipun kali ini tidak ada Bai Chuan. Tetapi persiapan kita cukup, jumlah orang yang kita bawa bertambah banyak, dan dengan ketajaman kita, pasti bisa mengatasi semuanya lagi, dan mendapatkan apa yang menjadi milik kita. Dia mengerti maksud Mo Qingzu. Tetapi apa yang kamu katakan saat itu sama saja dengan tidak mengatakan apa-apa, selama bisa diatasi, maka itu bukan bahaya. Maka itu layak dicoba. Mendengar ini, Mo Qingzu bergumam, begitukah? Mungkin aku terlalu banyak berpikir. Lagi pula apa yang dikatakan Su Yu masuk akal, mereka sendiri juga tidak bodoh. Bisa menganalisisnya. Baiklah, kita masuk ke sini. Semua murid patuhi perintah. Jangan bertindak gegabah. Pada saat yang sama, kamu juga tiba di alam rahasia ini. Kamu ingin melihat, kali ini tanpa dirimu, bagaimana mereka akan mengalahkan penggaris kuno. Segera Mo Qingzu dan Su Yu dengan mudahnya tiba di dalam makam ahli kuno,
Mo Qingzu dan Suyu. Melihat rumah kayu di depan mereka yang masih cukup familiar, sedikit bersemangat, tempat ini belum disentuh orang. Setelah saling pandang, mereka memimpin murid-murid Dao Tianzong menuju inti rumah kayu. Karena barang-barang paling berharga ada di sana. Segera mereka mengikuti ingatan mereka, dengan mudah tiba di inti rumah kayu. Moshiji, Sushiji, sepertinya tempat ini adalah jantung dari rumah kayu ini, pasti ada harta karun. Kemudian, ketika mereka masuk, kekuatan mengerikan memenuhi ruang rumah kayu. Untuk sesaat mengguncang semua orang. Ekspresi Mo Qingzu sedikit berubah. Shimei, pegang erat aku. Mereka sudah menduga ini. Kali ini mereka tidak berencana untuk tercerai-berai, bisa bekerja sama adalah cara yang paling aman. Suyu juga tidak mau kalah. Ershiji, mari kita hadapi bersama. Kali ini mereka membawa lebih banyak orang, dan bisa melakukan pencegahan lebih awal. Selama berhasil, maka korban jiwa bisa dikurangi. Aliran energi mengerikan ini menghantam selama 2/4 jam penuh, kekuatan baru perlahan melemah. Kabar baiknya adalah, kali ini mereka tidak tercerai-berai. Kabar buruknya adalah, banyak murid yang masih tersesat. Ini adalah hal yang sangat berbahaya, karena di kehidupan sebelumnya, mereka juga kehilangan lebih dari 10 murid dari sekte yang sama di sini. Murid-murid yang tersisa masih trauma, bahkan jika Mo Qingzu dan Suyu mengingatkan mereka sebelumnya. Mereka tetap tidak bisa menghalangi, banyak murid menghilang dalam kegelapan. Ketakutan mulai menyebar. 2 kakak perempuan senior, kita hanya memiliki kurang dari 20. Tidak masalah, selama kita mencapai tujuan. Kita akan dipaksa untuk diteleportasi keluar, pada saat itu mereka juga tidak akan berada dalam bahaya. Sekarang setelah sampai pada titik ini, satu-satunya cara adalah mendapatkan barang-barang itu secepat mungkin. Di kehidupan sebelumnya, kecepatan mereka berdua jauh lebih lambat. Bai Chuan membuka segalanya sebelum mendapatkan kesempatan di sini. Mereka juga tidak tahu bagaimana melakukannya secara spesifik, tetapi mereka pikir selama mereka dapat melewati ujian pemilik rumah kayu, mereka akan aman dan sehat. Hati-hati dengan mayat kuno di sini. Mendengar ini, para murid menjadi tegang lagi. Rombongan terus bergerak maju dengan waspada. Bayangan hitam tak dikenal berkedip-kedip dalam kegelapan. Ekspresi Luo Qingzu langsung menjadi dingin, pedang panjang menebas. Segera setelah itu, mayat kuno dipotong menjadi beberapa bagian olehnya. Pada saat yang sama, lebih banyak mayat kuno berkerumun. Suyu sudah bersiap. Semua murid, dengarkan perintah, serang. Di tengah kilatan pedang dan bayangan pedang. Semuanya menjadi sangat kacau, tetapi tidak butuh waktu lama sebelum mereka mengalami korban yang tidak kecil. Hati orang-orang mulai panik. Mo Qingzu tahu bahwa dia harus berdiri. Secara pribadi perjuangkan semua yang menjadi miliknya. Adik perempuan junior, mari kita bergabung. Kita tidak bisa terus diseret ke bawah. Jika tidak, kerugian akan lebih parah. Mendengar ini, Suyu mengangguk, dan kemudian keduanya memimpin. Mencoba untuk menerobos pengepungan, dalam sekejap, mereka menghilang dari pandangan para murid. Pada saat ini, Mo Qingzu dan Suyu sama-sama mengamuk. Krisis saat ini tidak cukup untuk mengancam nyawa mereka, dan mereka masih memegang kendali. Ketika kamu mengingatkan mereka tentang bahaya, mereka hanya merasa bahwa kamu lemah, jadi kamu juga penakut. Kebalikannya adalah orang yang terampil berani, dan bahkan mencurigai bahwa kamu ingin menakut-nakuti mereka dan kemudian memonopoli semua ini. Sekarang mereka akan mempertimbangkan kata-katamu, tetapi mereka tidak mempertimbangkan banyak, dan mereka enggan mengambil risiko. Bagaimana cara mendapatkan kesempatan? Hal baik yang didapat dengan cuma-cuma memiliki probabilitas yang hampir dapat diabaikan. Selama mereka bekerja keras, apa yang bisa diselesaikan oleh Bai Chuan, mereka juga bisa menyelesaikannya. Tidak ada yang bisa menghentikan mereka, tetapi aura kematian yang menakutkan mulai menyebar. Ini membuat mereka merasakan krisis kematian. Buruk, ini adalah aura mayat, aura kematian. Luo Qingzu dengan cepat menyadari petunjuknya. Mayat-mayat kuno itu juga memilikinya, tapi jauh lebih buruk daripada aura kematian saat ini. Hampir seketika, mereka merasakan sesak napas. Tulang punggung mereka terasa dingin, dan adegan berikutnya membuat wajah mereka menjadi sangat pucat. Daerah pinggiran kota gemetar tak terkendali. Inilah bahaya yang dilihat oleh Shi Xiong, kakak senior. Bai Chuan menghadapi hal yang sangat mengerikan. Hanya untuk melihat inti dari makam di depan mereka runtuh, membentuk jurang yang sangat dalam. Aura kematian yang hampir mengeras menjadi substansi muncul dalam warna abu-abu kehitaman, mengalir keluar tanpa henti. Dan sesosok hantu mengerikan muncul dari sana. Lebih penting lagi, mata hantu ini sangat tajam. Seolah-olah hidup. Dalam sekejap, mereka telah terkunci. Tepatnya tatapan mata inilah membuat mereka merasakan kedinginan yang tak berujung. Shimei, adik perempuan, jangan lihat matanya. Pemahaman Suyu juga berbeda dari sebelumnya. Tentu saja dia sudah siap. Shiji, kakak perempuan, kedua, lihat jurang yang runtuh itu, bukankah itu seperti peti mati? Ruang internal. Namun, sebelum Mo Qingzu bisa menjawab, tekanan yang tak terbatas turun. Hampir membuat mereka tidak bisa bergerak. Kemudian,
Sosok hantu itu menampar ke arah mereka berdua. Tentu saja, mereka berdua tidak mungkin hanya duduk diam dan menunggu. Berusaha melepaskan diri dengan sekuat tenaga, mereka menghindari serangan ini dengan aman namun tidak nyaman. Mereka berdua menghindar dengan susah payah. Bahkan mereka merasa sulit untuk memiliki keinginan untuk melawan. Ini adalah penghancuran mutlak. Mo Qingzu masih memiliki ketakutan yang tersisa. Kepalanya linglung. Bai Chuan benar-benar bisa menghancurkan hal yang begitu mengerikan? Anda harus tahu bahwa kultivasi Bai Chuan bahkan tidak sebaik miliknya. Bahkan jika Bai Chuan mungkin bertarung melampaui levelnya, bisakah hal semacam ini dihadapi dengan hanya melampaui level? Su Yu juga meragukan hidupnya. Wajahnya sangat jelek. Shiji kedua, bisakah kita menjadi lawannya? Apakah Bai Chuan begitu mengerikan? Sulit bagi mereka berdua untuk menghadapinya bersama. Dulu, Bai Chuan mampu mengalahkan sosok hantu ini dalam waktu yang sangat singkat. Shimei, adik perempuan, sosok hantu ini pasti memiliki kelemahan. Selama kita menemukannya, kita pasti bisa menghadapinya. Mo Qingzu tidak mau. Dia tidak mau menerima bahwa sesuatu yang menjadi miliknya ada tepat di depannya. Tetapi dia tidak bisa mendapatkannya. Kalau begitu, dia sama sekali tidak bisa menerimanya. Mendengar ini, ekspresi Su Yu juga menjadi sedikit lebih tegas. Mereka berdua bergumul dengan sosok hantu itu, fokus mencari kelemahan sosok hantu itu, sampai-sampai mereka tampaknya mengabaikan hal seperti waktu. Lupa bahwa murid-murid sekte Dao Tian semua menderita dengan putus asa, membayar harga untuk kesombongan mereka. Ketika mereka menyadari, semuanya sudah terlambat. Mo Qingzu terengah-engah, saat ini dia sangat kelelahan. Jika terus begini, jangankan menemukan kelemahan hantu aja, mereka mungkin benar-benar gugur di sini. Su Yu juga tidak enak badan, dan tidak tahu bagaimana menghibur Mo Qingzu. Kita tidak punya waktu lagi. Meskipun tidak mau menyerah, dia tetap harus mengingatkan Mo Qingzu. Mo Qingzu menggigit bibirnya yang sudah memutih. Keengganan yang tak ada habisnya membanjiri hatinya, tetapi pada akhirnya dia menenangkan pikirannya. Shimei, ayo pergi. Mereka tidak bisa melakukannya. Tidak mungkin seperti Bai Chuan, menyelesaikan hal menakutkan ini dalam waktu singkat. Sekarang mereka sudah bertahan terlalu lama, mereka juga harus memberikan penjelasan kepada guru atas murid-murid di luar. Apalagi di sini adalah murid-murid berbakat dari sekte, merupakan kekuatan inti, juga inti dari sekte. Sekte Dao Surga tidak tahan dengan kerugian semacam ini, tetapi hantu aja itu tampaknya tidak menyerah, dengan panik mengejar dan membunuh mereka berdua. Mo Qingzu dan Su Yu kembali tercengang. Seharusnya mereka tidak mengganggu benda itu, tetapi semuanya sudah terlambat. Hanya bisa menahan rasa frustrasi dan mundur. Di sepanjang jalan, melihat mayat murid-murid yang dibunuh membuat hati mereka sangat sakit. Murid-murid yang selamat penuh dengan luka. Ketika mereka melihat Mo Qingzu dan Su Yu muncul, harapan muncul di hati mereka. Kedua Shiji mendapatkan harta itu, maka pilihan mereka untuk percaya dan bertahan adalah benar. Namun, kata-kata Mo Qingzu memberi mereka pukulan telak.